Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Winanda dari jurusan Ekonomi Prodi Manajemen semester 3 Universitas 17 Agustus 1945. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto SEMSI selaku dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Internasional. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah salah satu cabang utama dari studi ekonomi, dan alasannya cukup jelas. Kita hidup di era peningkatan globalisasi serta era ketika perdagangan dan transaksi internasional tidak hanya menjadi hal biasa, tetapi juga perlu diteliti melalui berbagai sumber lembaga global seperti World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Ekonomi internasional adalah topik teoretis yang sangat menarik untuk dipelajari oleh siswa. Yang terpenting, bidang ini meneliti peristiwa politik internasional, aktivitas ekonomi, dan masalah ekonomi saat ini. Entah itu perkembangan terbaru mengenai Brexit yang diusulkan Inggris dari Uni Eropa, ataupun perubahan tarif terbaru Amerika Serikat. Namun, disiplin ini juga menyatukan sebagai prinsip dan pendekatan yang akan dipelajari dalam studi siswa tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Seperti bidang utama lainnya dalam ekonomi, ekonomi internasional terdiri dari banyak teori dan model. Sebagian teori dan model tersebut lebih matematis. Bidang menilai dampak perdagangan dan investasi antar negara termasuk perjanjian perdagangan internasional atau kebijakan yang berlaku yang dapat berdampak pada perdagangan tersebut dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi internasional juga dapat dianggap sebagai bagian dari sektor politik dan hubungan internasional. Yang dibahas lebih lanjut, secara dominan, ekonomi internasional dibagi menjadi dua bidang yang berbeda-beda, perdagangan internasional dan keuangan internasional. Perdagangan internasional memeriksa bagaimana pergerakan barang dan jasa melintasi batas internasional dengan menerapkan kerangka kerja ekonomi makro yang mencakup model dan analisis. Dengan demikian, ketika memeriksa isu-isu perdagangan internasional, tidak jarang untuk melihat faktor-faktor seperti yang pertama, penawaran dan permintaan. Yang kedua, perilaku pelanggan dan pasar. Yang ketiga, perbedaan antara kebijakan perdagangan negara dan kuota perdagangan atau negosiasi perdagangan yang sudah ada dan konsekuensinya. Di sisi lain, keuangan internasional mempelajari aliran model antara perbatasan keuangan internasional dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi makro. Area yang termasuk dalam area keuangan internasional adalah nilai tukar dan pergerakan mata uang asing termasuk perbedaan antar nilai tukar tetap dan mengambang, neraca perdagangan, dan pembayaran antar ekonomi, PDB, inflasi, dan tingkat lapangan kerja dalam konteks internasional komparatif. Oke, sekarang adanya kaitan antara hubungan internasional dan ekonomi. Hubungan internasional berpasangan baik dengan studi ekonomi internasional. Bisa dilihat
dari dua bidang yang digabungkan menjadi sebuah gelar gabungan. Alasannya cukup sederhana. Seringkali keputusan politik berdampak lebih luas pada perdagangan dan hubungan internasional. Anda hanya perlu melihat kebijakan ekonomi Amerika Serikat saat ini untuk melihat bagaimana perubahan tarif atau rezim pajak mereka berdampak pada hubungan mereka dengan negara lain. Meskipun hubungan internasional sebagai bidang seringkali lebih dari sekedar faktor ekonomi. Karena bidang ini juga menggabungkan mata pelajaran seperti sejarah, politik, dan sampai psikologi. Kebijakan ekonomi terlalu berperan dalam bagaimana sejumlah lembaga-lembaga pemerintah dan internasional, seperti berinteraksi, bekerja sama, atau berbeda pendapat satu sama lain. Memang hubungan antar negara dapat menyebabkan prospek ekonomi yang negatif terhadap ekonomi global. Salah satu contohnya yaitu adalah tarif proteksionis. Ketika suatu negara memperkenalkan tarif baru untuk barang-barang impor, misalnya baja, maka hal ini akan memiliki konsekuensi baik dari perspektif politik maupun ekonomi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi terkadang dapat menguntungkan sejumlah negara. Salah satu contohnya adalah Serikat Pabean atau Customs Union yang ada di Uni Eropa, yang pada dasarnya memungkinkan barang untuk beredar di dalam Serikat Pabean tanpa dikenakan bea masuk. Ini secara alami mendorong peredaran barang di setiap negara-negara yang bersangkutan dan juga bermanfaat bagi importir dan eksportir. Secara politis, tarif semacam itu dapat merusak hubungan internasional antar negara karena tarif dianggap tidak berdasar atau berlebihan. Secara ekonomi, hal ini juga mempengaruhi permintaan barang yang terkena dampak serta perubahan barang-barang tersebut. Meskipun ekonomi internasional merupakan bidang yang luas, siswa dari cabang ekonomi khusus yang satu ini banyak merasa puas karena telah berfokus dalam bidang ini. Karena ekonomi internasional sering berdampak pada kebijakan domestik suatu negara serta landscape politik internasional. Mahasiswa ekonomi internasional memiliki berbagai peluang karir yang tersedia untuk mereka, baik itu dalam bekerja sebagai analis ekonomi atau kebijakan, menulis artikel elektronik sebagai jurnalis, menyusun kebijakan terbaru di layanan sipil, atau bekerja di dalam organisasi internasional seperti WTO. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.